Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda. Untuk judul penelitian kelompok kami yaitu pengaruh harga cabai rawit hijau dan pendapatan terhadap permintaan cabai rawit hijau di Karawang pada bulan November 2022. Dan variabel independen variabel X1 kami yaitu harga cabai rawit hijau, dan variabel independen variabel X2-nya itu pendapatan, dan variabel dependen variabelnya itu permintaan. Dan di sini terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama itu saya sendiri, Angelia Muramawati. Yang kedua itu ada Aldi Bobijar. Yang ketiga itu ada Amanda Faujiahani. Dan yang keempat itu ada Lydia Putri Permana, dan yang kelima itu ada Julfa Fauzia. Dan di sini kami mencari 30 data. Yang pertama itu yang X1 ada nomor 1 itu 38.900, yang kedua itu ada 38.800, yang keempat itu ada, yang ketiga itu ada 38.900, dan keempat itu ada 38.450, dan sigma X1 kami yaitu 11.609.70, dan X2-nya nomor 1 itu ada 15, nomor 2 itu ada 15, nomor 3 itu ada 8, dan seterusnya, dan sigma X2-nya yaitu 299, dan Y-nya itu ada nomor 1 itu ada 5, nomor 2 itu ada 4, dan nomor 3 itu ada 4, dan seterusnya, dan sigma Y-nya yaitu 128. Dan untuk mengetahui X1Y yaitu X1 dikali Y, 38.900 dikali 5 yaitu 194.500, dan sigma X1Y yaitu 498.9970. Dan untuk mengetahui X2Y yaitu X2 dikali Y, 15 dikali 5 yaitu 75, dan seterusnya, dan sigma X2Y yaitu 1271. Dan untuk mengetahui X1 X2 yaitu X1 dikali X2, 38.900 dikali 15 yaitu 583.500, dan sigma X1 X2 yaitu 11, 57, 35, 90. Dan untuk mengetahui X1 pangkat 2 yaitu X1 dipangkatkan 2, 38.900 dipangkat 2 yaitu 15, 13, 21, 21.000. Dan sigma X1 pangkat 2 yaitu 44, 96, 38, 2, 38, 26, 900. Dan untuk mengetahui X2 pangkat 2 yaitu X2 dipangkatkan 2, X2-nya 15 dipangkatkan 2 yaitu 225, dan sigma X2 pangkat 2 yaitu 3.329. Dan Y untuk mengetahui Y pangkat 2 yaitu Y dikalikan 2, Y-nya itu 5 dikalikan 2 dipangkatkan 2 yaitu 25, dan sigma Y pangkat 2 yaitu 588. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami juga. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Hubungan simultan. Hubungan simultan adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Sebelum masuk ke regresi itu, kita harus mencari dari A sampai F-nya. Kolom putih ini ada rumus dari A sampai F-nya. Rumus A sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Berikut di sini ada hasilnya. Kita masuk ke regresi. Yang rumusnya itu ada B1 sama dengan A dikali B dikurang C dikali D, lalu hasilnya dibagi F. Dan yang ke B2 itu ada D dikali E dikurang A dikali C, rumusnya juga dibagi dengan F. Rumus A sama dengan sigma Y
dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 lalu dibagi dengan N. Di sini hasil dari B1 itu ada 0,00103114. Yang B2 ini ada negatif 0,021214. Yang A-nya itu hasilnya dibulatkan menjadi negatif 35,426. Lalu dicari Y-nya, yaitu rumusnya sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Di sini juga sudah ada hasilnya. Kita masuk ke koefisien determinasi. Di sini ada rumusnya yang hasil dari R2 itu sama dengan 0,91304,581 yang dibulatkan menjadi 90,13%. Jadi, harga cabai rawit hijau dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 90,13%, sedangkan sisanya sebesar 9,87%. Dipengaruhi oleh faktor lainnya tidak diteliti. Yang ketiga ada koefisien korelasi. Di sini juga ada rumusnya, hasilnya itu R sama dengan 0,949368211. Korelasi positif kuat. Jadi korelasi antara harga cabai rawit hijau itu dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif yang kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan cabai rawit hijau pun ikut naik. Masuk ke B, hubungan parsial. Yang pertama ada regresi juga sama dengan yang di atas. Yang kedua itu ada koefisien korelasi. Di sini ada rumus RYX1 yang hasilnya itu sudah ada 10949940 dibagi dengan 1155730,687 yang hasilnya 0,947. Dan yang kedua itu ada RYX2 sama rumusnya yang RX2 kurang Y itu hasilnya negatif 142 dibagi dengan 3626,163813 yang hasilnya ada negatif 0,0391. Yang kedua ada koefisien korelasi. Rumus dari X1 X2 itu sudah diterapkan dan hasilnya 77670 dibagi dengan 3336378,978 yang hasilnya itu 0,023277636. Baik, di sini saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Rumusnya R2N dikali A, N-nya 30 dan A-nya 35,426 dikali Y, Y-nya adalah 128 ditambah B1, B1-nya adalah 0,0103114 dan dikali sigma YX1, YX1-nya adalah 4989970 dan ditambah B2, B2-nya adalah min 0,0021214 dan dikali sigma YX2, sigma YX2-nya yaitu 1271 dan dikurangi sigma Y kuadrat, Y kuadratnya adalah 588 dan dibagi N, N-nya 30 dikali sigma Y yang dikuadratkan, yaitu hasilnya sigma yang Y yang dikuadratkan 181 dan dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu Y kuadratnya 588. Jadi hasil R2 atau R kuadrat yaitu 0,901
3,045,81. Selanjutnya di sini ada hasil output SPSS, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Perumus persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 dan ditambah B2X2. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 35,42599 ditambah B1-nya yaitu 0,00103114 X1 dan dikurangi B2. B2-nya itu min 0,021214 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di Unstradis koefisien, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstanta pada Unstradin koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 35,42599 dengan hasil nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa permintaan atau variabel Y akan bernilai 35,42599, dan apabila variabel harga cabai rawit hijau atau variabel X1 dan pendapatan variabel X2 bernilai konstanta atau 0. B sama dengan angka koefisien regresi harga cabai rawit hijau dan pendapatan pada Unstradis atau koefisien. Dalam penelitian ini, harga cabai rawit hijau memiliki koefisien regresi sebesar 0,00103114. Nilai koefisien tersebut adalah regresi positif yang menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu atau satuan variabel harga cabai rawit hijau dengan asumsi variabel lain tetap, maka permintaan akan menaik sebesar harga tersebut yaitu 0,00103114. Dan dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar min 0,021214. Jika nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan atau satuan variabel pendapatan dengan asumsi variabel lain tetap, maka permintaan akan menaik sebesar harga tersebut yaitu min 0,021214. Baik, selanjutnya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis hubungan parsial, yang pertama ada pengujian parsial X1 terhadap Y, HO, yang artinya tidak ada pengaruh harga cabai rawit hijau terhadap permintaan. HA, yang artinya ada pengaruh harga cabai rawit hijau terhadap permintaan. Dan kedua ada pengujian parsial X2 terhadap Y. HO, yang artinya tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. HA, ada pengaruh pendapatan terhadap permintaannya. Membandingkan nilai SIG per value dengan alpha 0,05, SIG 0,000 dan 0,320. Harga cabai rawit hijau 1,031 dan pendapatannya negatif 0,21. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar alfa 0,05. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan analisis hasil cabai rawit hijau berpengaruh karena nilai signifikan atau SIG 0,000 lebih kecil alfa 0,05. Berdasarkan hasil analisis pendapatan tidak berpengaruh karena nilai signifikansi 0,320 lebih besar alfa 0,05.
Membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. T-nya sama dengan 15,690 dan negatif 1,013. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih besar dari T tabel atau TA. 2. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih kecil dari T tabel atau TA. Baik, cara mencari T tabel atau TA, kita bisa lihat di tabel T, yaitu ke pinggir dengan arah A sama dengan 5%, artinya 0,05. Pada dua arah ya, karena kita tidak diketahui positif atau negatifnya. Dan ke bawah, DB sama dengan N kurangi 2. Kita N-nya 30 dikurangi 2 jadi 18 dan didapatkan hasil 2,04841. Bisa dikatakan berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dari itu harga cabai rawit hijau berpengaruh karena nilai T hitung yang didapatkan 15,690 lebih besar dari T tabel 2,04841. Dan dapat disimpulkan juga berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dari itu pendapatannya tidak berpengaruh karena T hitung negatif 1,013 lebih kecil dari T tabel. T tabelnya 2,04841. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO, tidak ada pengaruh harga cabai rawit hijau dan pendapatan terhadap permintaan. HA, ada pengaruh harga cabai rawit hijau dan pendapatan terhadap permintaan. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Sig-nya 0,000. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih besar alfa 0,05. Hasil dan kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis dengan membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan alpha 0,05, maka didapatkan hasil berpengaruh karena nilai signifikan atau sig lebih kecil alfa 0,05. Membandingkan nilai F hitung FH dengan F tabel FA. Yang kita dapatkan dari hasil SPSS, F hitungnya yaitu 123,302. Dan kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F yaitu berpengaruh jika F hitung FH lebih besar dari F tabel atau FA, dan tidak berpengaruh jika F hitung FH lebih kecil dari F tabel FA. Cara mencari F tabel atau FA. Kita bisa lihat di tabel F-nya dengan rumus jika DB pembilang itu rumusnya K dikurang 1, DB penyebut, N dikurang K. Nah, F tabelnya itu kita dapatkan 3,35. Bisa dikatakan berpengaruh bila itu kurang dari atau lebih dari. Kalau sama dengan 3,35 itu dikatakan tidak berpengaruh. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis regresi linear berganda dengan membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA, maka didapatkan hasil yang berpengaruh. Karena jika nilai F hitung 123,302 lebih besar atau sama dengan F tabel 3,35. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen.
dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan. Bisa kita lihat di gambar. Nah, kita dapatkan korelasi positif kuat. Nah, bagaimana cara menentukannya? Bisa dikatakan positif apabila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Nah, contohnya jika X naik, maka Y pun ikut naik. Nah, sebaliknya jika X turun, maka Y pun ikut turun. Bisa dikatakan negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lainnya. Contohnya jika X naik, maka Y-nya pasti turun. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil uji analisis koefisien korelasi, maka kita dapatkan hasil korelasi positif kuat karena kenaikan satu variabel diikuti variabel lainnya. Nah, yang kelima itu analisis koefisien determinasi. R-nya kita dapatkan 0,949. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga cabai rawit hijau dan pendapatan secara simultan atau bersama-sama terhadap permintaan dapat dilihat pada nilai R square atau R pangkat 2 yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan. Dari output di atas, diketahui bahwa nilai R pangkat sebesar 0,949 dibulatkan. Artinya, kontribusi harga cabai rawit hijau atau variabel X1 dan pendapatan atau variabel X2 terhadap permintaan atau variabel Y sebesar 90%, 9,13%. Sedangkan sisanya sebesar 9,87% permintaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.